Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Egi Fahri Jimanda, NPM 220410401014, dosen kelas Pak Burhan Nasution, STMT. Di sini pada mata kuliah Mekanika Rekayasa, saya akan menjelaskan materi tentang titik berat dan momen inersia suatu penampang. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi kita, yaitu titik berat dan momen inersia. Sebelumnya kita harus tahu terlebih dahulu pengertian dari titik berat. Titik berat dapat diartikan sebagai tempat atau titik pusat dari gaya berat suatu garis, bidang datar atau benda akibat adanya gravitasi. Titik berat juga dapat diartikan sebagai titik di mana benda akan berada dalam keseimbangan rotasi atau tidak mengalami rotasi. Seperti kita lihat pada gambar berikut, terdapat sebuah garis dengan ketebalan yang sama. Maka bisa didapatkan titik berat dari garis tersebut adalah setengah dari garis tersebut atau setengah dari L atau panjang garis tersebut. Lanjut kita masuk ke pengertian momen inersia. Momen inersia merupakan kecenderungan benda untuk mempertahankan keadaan gerak rotasinya. Semakin jauh posisi massa benda ke pusat rotasinya, maka semakin besar pula momen inersia benda tersebut. Berikut adalah cara menentukan dari titik berat ataupun momen inersia suatu bidang yang beraturan. Bisa kita lihat dari segi 4. Untuk menentukan titik beratnya, maka kita dapat menggunakan rumus H/2, di mana ini adalah letak dari titik berat terhadap sumbu Y. Dan juga untuk menentukan luas penampang dari segi 4, yaitu A sama dengan BH, atau panjang dikalikan lebar. Dan momen inersianya yang I0 atau momen inersia terhadap titik berat dapat dicari dengan rumus B dikali H⁻3/12. Begitu juga dengan lingkaran, di mana luas penampangnya ada A sama dengan PR kuadrat dan I0 sama dengan 1P/2 atau PR4/4. Lanjut ada segitiga, menentukan titik beratnya ada H/3, di mana menentukan luas penampangnya ada B dikali H/2 dan juga momen inersianya ada B dikali H⁻3/36. Ada juga setengah lingkaran, yaitu menentukan titik beratnya atau titik berat terhadap sumbu Y, yaitu 4R/3pi. Dan A di sini luas penampang dari setengah lingkaran dapat didapat dengan PR⁻2/2. Dan momen inersia terhadap titik beratnya dapat dengan 0,110 kali R⁻4. Langsung saja kita masuk ke contoh soal. Hitunglah titik berat dan momen inersia pada penampang berikut. Dapat kita lihat penampang berikut merupakan penampang yang tidak beraturan, dalam artian terbentuk dari gabungan beberapa penampang yang beraturan. Langkah pertama yang dapat kita lakukan adalah dengan membaginya dalam beberapa segmen, seperti berikut. Jika sudah kita bagi, maka kita dapatlah 3 segmen, yaitu setengah lingkaran, persegi, dan segitiga. Berikut ini dia segmennya yang sudah dibagikan. Lanjut kita masuk ke cara menentukan titik beratnya. Pertama-tama kita harus menentukan luas penampangnya. Segmen 1 atau setengah lingkaran memiliki luas penampang yaitu 3,5. Bisa dilihat didapat dari rumus setengah PR⁻2. Lanjut ada segmen kedua, luas penampangnya 15, yaitu 3 dikalikan 5. Dan juga ada segmen 3, dapat kita lihat luas penampangnya sama dengan 5, didapat dari 1/2 dikali 2 dikali 5. Ini 2, ini 5. Oke. Maka dapat kita tentukan sigma A sama dengan 23,53. Mari kita tentukan titiknya terhadap sumbu X. Untuk menentukan titiknya terhadap sumbu X, maka kita harus menentukan titik koordinatnya dulu. Bisa kita buat di sini ada 0. Maka jarak dari titik X terhadap segmen 1 terhadap koordinat 0 yaitu 1,5. Didapat dari 1/2 dikali 3. Begitu juga dengan segmen 2. Kita lihat ini 1/2 dikali 3. Lanjut ada segmen 3.
didapat X-nya 0,66 atau didapat dari 1/3 dikali 2 ditambah dengan 3 yaitu panjang dari segi yang segmen 2, maka didapat 3,66. Lanjut menentukan titik Y. Bisa kita lihat segmen 1 memiliki sumbu terhadap titik Y yaitu 0,63. Hal ini sesuai dengan rumus didapat yaitu dengan rumus 4R/3pi ditambahkan dengan panjang dari sumbu Y segi 4, maka didapat 5,63. Dan juga sumbu Y bidang segmen 2 yaitu 5 dibagi 2 yaitu 2,5. Dan juga ada segmen 3 terhadap sumbu Y yaitu 1/3 dikalikan 5. Dapat 1,66. Lanjut kita mencari jumlah dari A dikalikan X yaitu luas penampang dikalikan sumbu X. Segmen 1 3,53 dikali 1,5 maka didapat 5,29. Dan juga ada sumbu segmen 2 1,5 dikalikan dengan 15 maka didapatkanlah jumlahnya 22,5. Begitu juga segmen 3 5 dikalikan dengan 3,66 maka didapat 18,3. Dan sigma dari AX adalah 46,09. Lanjut kita menentukan dari A dikalikan dengan Y. Yang pertama ada 3,53 segmen 1 dikali dengan 5,63 ini maka didapat 19,87. Dan juga ada segmen 2 yaitu luas penampangnya 15 dikalikan dengan Y 2,53 maka didapat 37,5. Dan juga ada segmen 3 dengan luas penampang 5 dikalikan 1,66 maka didapat 8,3. Setelah dijumlahkan dapatlah sigma dari AY sama dengan 65,67. Setelah kita mendapatkan sigmanya, maka kita dapat menentukan koordinat titik berat terhadap sumbu X maupun sumbu Y. Titik berat terhadap sumbu X dapat didapat dengan sigma AX dibagikan sigma A, maka didapatlah 1,95. Begitu juga dengan titik berat sumbu Y, sigma AY dibagi dengan sigma A didapat 2,79. Maka telah dapatlah X-nya sama dengan 1,95 dan Y dapat 2,079. Harusnya 2,79. Lanjut menentukan momen inersia. Momen inersia dari segmen 1 yaitu 0,55. Di segmen 1 ini segmen 2 dan segmen 3. 0,55 didapat dari rumus yang tadi yang telah saya jelaskan sebelumnya, momen inersia terhadap titik berat setengah lingkaran 0,55. Begitu juga dengan momen inersia terhadap titik berat segmen 2 yaitu 31,25. Ini didapat dari rumus 1/12 dikalikan B dikalikan H, maka H pangkat 3, maka dapatlah jumlahnya 31,25. Lalu kita bisa lihat di segmen ketiga yaitu dengan rumus 1/36 dikalikan 2 dikali 5 pangkat 3 maka dapatlah 6,94. Baru kita menentukan D-nya. D didapat dari Y dikurang titik berat terhadap sumbu Y. Untuk segmen 1 telah kita dapat Y-nya yaitu 5,63, maka dikurang dengan titik berat sumbu Y 2,79 didapat 2,84. Hal kita lihat di segmen 2, Y-nya titik berat terhadap sumbu Y-nya lebih dahulu dibuat dan dikurangkan terhadap Y-nya sendiri. Hal ini bertujuan agar nilai yang didapat tidak minus. Dan perlu diketahui D merupakan jarak dari titik Y terhadap titik berat sumbu Y. Dan juga segmen
Segmen 2 kita dapat D-nya 0,29, segmen 3 didapat 1,13. Oke, lanjut menentukan A dikalikan D pangkat 2. Setelah kita dapat di sebelumnya saat menentukan titik berat, luas penampang dari segmen 1 adalah 3,53 dikalikan D pangkat 2, ini 2,84 pangkat 2, maka didapat 28,47. Begitu juga dengan segmen 2, 15 dikali 0,29 pangkat 2 didapat 1,26. Dan segmen 3, luas penampangnya 5 dikalikan D 1,13 pangkat 2 didapat 6,38. Lanjut kita menentukan momen inersia. Momen inersia didapat dari penjumlahan antara momen inersia terhadap titik berat dan dari luas penampang dikalikan D pangkat 2. Maka didapatlah untuk segmen 1 29,02, segmen 2 32,51 dan segmen 3 13,32. Dan jika dijumlahkan dapatlah hasilnya 74,85. Jadi bisa dikatakan momen inersia penampang berikut yaitu 74,85. Oke, begitu saja yang dapat saya sampaikan mengenai titik berat dan momen inersia. Selebihnya saya ucapkan terima kasih.